dan tanpa memikirkan kasih karunia Tuhan yang sudah dinyatakan dalam diri kita. Di sini kita melihat sebagaimana tekanan demi tekanan, pertanyaan demi pertanyaan yang kita pertanyakan kepada Tuhan. Di sini kita melihat dari tekanan kepedihan kita yang sering bertanya-tanya kepada Tuhan. Di sini saya mau mencontohkan, itu pernah terjadi dalam diri saya. Ini juga pernah sering kali saya pertanyakan kepada Tuhan. Tuhan, di manakah Engkau? Apa Engkau pergi? Apakah Engkau juga peduli dengan apa yang saya alami? Kenapa ini terjadi? Kenapa harus di keluarga saya terjadi? Padahal saya sudah melayani Engkau. Padahal saya sudah bertahun-tahun melayani. Saya pernah memimpin pujian, ngajar sekolah minggu, bahkan memberitakan firman-Mu, bahkan menyampaikan Injil kebenaran firman kepada orang di sekitar saya. Ini seringkali saya tanyakan kepada Tuhan ketika saya mengalami sebuah tekanan hidup, penderitaan, dan sakit penyakit. Bahkan orang tua saya juga mengalami sakit penyakit demikian. Bertahun-tahun mengalami sakit penyakit. Itu setelah saya waktu mulai pelayanan. Kenapa Tuhan, saya bertanya? Padahal saya sudah melayani Engkau. Padahal Engkau juga berjanji, Engkau akan menyertai anak-anak-Mu yang sudah melayani Engkau. Kenapa ini terjadi kepada keluarga saya? Kenapa harus ibu saya yang sakit? Dan kenapa ayah saya yang sakit? Dan kenapa bukan saya gitu? Apakah ini dosa saya? Apakah ini dosa orang tua saya? Bahkan mungkin dosa dari keturunan. Tapi ternyata pemikiran hal seperti itu salah di mata Tuhan. Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau. Artinya bukan masalah itu hilang dari diri kita. Maka semakin kita mendekat dengan Tuhan, semakin kita intim bersama dengan Tuhan, maka masalah dan himpitan, penderitaan itu tetap ada di diri kita selagi kita masih ada di dunia ini. Ternyata yang Tuhan katakan, aku menyertai engkau, artinya meskipun kita mendapatkan sebuah masalah, tekanan hidup, dan kehilangan orang lain, dan mungkin orang yang di sekitar kita mengalami sakit penyakit, dan tekanan ekonomi, dan mungkin mengkhianati kita orang. Tapi Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau, artinya Tuhan itu menyertai kita meskipun kita mengalami tekanan itu, kita tidak sampai jatuh tergeletak. Dan Tuhan terus menyertai, dan Tuhan akan memberikan penghiburan, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Di sini kita melihat firman Tuhan menjawab hari ini dengan tegas. Seringkali kita bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Apakah Engkau peduli dengan masalah saya? Firman Tuhan menjawab hari ini dengan tegas, Allah kita adalah Allah yang melihat penderitaan dan aktif memberikan penghiburan kepada umatnya. Melalui kasih dan ratapan, sebagaimana kita melihat pengalaman Rahel dan Paulus, kita akan belajar bahwa penghiburan sejati dari Allah bukan sekedar ucapan, keputusasaan menjadi pengharapan. Di sini kita melihat belajar dari Rahel dan Paulus. Coba kita lihat dari poin yang pertama. Allah melihat tangisan kita, di mana terdapat dari Yeremia pasal 31 ayat 15 sampai ke 17. Di sini kita melihat nubuatan tentang pembuangan bangsa Israel. Dan di sini kita melihat Rahel menangis di mana? Di Rama. Di sini dia meratapi bangsa Israel yang tidak ada lagi, dan dia dibuang di tempat pembuangan sehingga mereka menderita. Di sini baru saja nubuatan yang Tuhan berikan belum terjadi. Tetapi setelah terjadi juga, di sini kita melihat kisah perjalanan bangsa Israel yang berada di tanah pembuangan di Mesir. Tetapi di sini kita melihat bahkan di sini sebagai perumpamaan Rahel itu adalah Yesus, Tuhan itu sendiri yang menangis. Kenapa bangsa ini tidak taat sehingga mereka dibuang, dan kenapa umatku hilang? Kenapa bangsa ini hilang? Kita melihat sebagaimana dari kekecewaan Tuhan atas bangsa itu. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Meskipun mereka dibuang di tempat pembuangan, tetapi Tuhan tetap menyertai mereka. Dahsyatnya Tuhan kita. Di sini kita melihat kedahsyatan Tuhan itu sangat luar biasa. Dan bahkan juga kita melihat dari kisah seorang Paulus tadi. Paulus juga mengalami hal yang sama. Menderita ketika dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ketika dia menyampaikan Injil kebenaran firman Tuhan.
Di sini kita melihat Bapak Ibu, orang yang menyampaikan tentang kebaikan aja dihianati dan dibenci dan dicaci maki. Apalagi kalau kita menyampaikan hal-hal yang tidak baik, pasti kita mati di tempat. Benar? Oke, dari sini kita melihat sebagaimana tangisan kita juga tidak luput dari pandangan Tuhan Allah. Coba kita lihat dari gambar itu. Yesus memeluk seorang perempuan. Di sini kita melihat Tuhan melihat tangisan kita dan pandangan mata Tuhan tidak pernah hilang dari tatapan pandangan Tuhan dan kejadian kita. Dan dia juga mendengar erangan hati yang paling dalam diri kita. Erangan artinya sebagaimana keluh kisah kita dan rintihan kita dan tekanan kita sampai ke dalam hati Tuhan melihat dan mendengar dan tahu. Sebagaimana juga kita melihat kasih Tuhan yang dinyatakan. Kita lihat dari janji penghiburan. Nah, di sini kita melihat ketika bangsa Israel itu di waktu masa pembuangan, Tuhan menyertai dan bahkan Tuhan juga memberikan janji penghiburan kepada mereka. Dari mana kita melihat Tuhan menyuruh untuk menghentikan tangisan. Di situ tadi kita lihat kenapa Tuhan menyuruh untuk menghentikan tangisan. Kita lihat dari ayat yang ke-16 itu mengatakan, beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari tangisan dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jeripayahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri mana? Negerimu musuh. Artinya mereka akan pergi dari negeri musuh, artinya negeri di mana mereka dibuang. Dan Tuhan memberikan janji penuntunannya. Kita lihat di situ ada seorang laki-laki yang memegang obor. Di situ kita melihat, disitulah bangsa Israel dituntun untuk pergi ke tanah perjanjian. Artinya lari dari tanah pembuangan menuju tempat yang sudah dijanjikan, itu tanah Kanaan. Nah, karena ada harapan masa depan, di sini penderitaan bukanlah akhir cerita. Jadi di sini kita jelas, penderitaan bukanlah akhir cerita dalam kehidupan kita. Dengan adanya penderitaan itulah, maka iman kita itu dikuatkan. Apakah kita mengandalkan Tuhan ketika kita mendapatkan kesulitan? Apakah kita mengandalkan Tuhan ketika kita mendapatkan hambatan dalam hidup kita, kesedihan, dan banyak permasalahan hidup kita? Disinilah diuji iman kita oleh Tuhan sebagaimana penderitaan itu terjadi dalam diri kita. Seringkali kita bertanya, kenapa saya dan saya terus yang menderita, saya dan saya terus dikhianati, saya dan saya terus mengalami sakit penyakit. Jadi di sini kita melihat Tuhan mengizinkan itu semua agar iman kita tetap teguh dan kuat. Kalau tanpa ada permasalahan, maka juga iman kita juga tidak ada dalam diri kita. Karena ada masalah itulah kita beriman kepada Tuhan dan kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan sukacita di kehidupan kita. Dari ayat 7 juga, ayat 17 mengatakan, dari Yeremia ini mengatakan, masih ada harapan untuk hari depanmu, demikianlah firman Tuhan, anak-anak akan kembali dari daerah mereka. Penghiburan Allah selalu membawa perspektif masa depan bersama. Di sini kita melihat kebersamaan bangsa Israel waktu dibuang di tempat pembuangan, dan mereka juga bersama-sama pergi dari tempat itu untuk menuju tanah Kanaan. Di sini sebagaimana suatu penghiburan. Ada satu cerita lagi teman-teman. Itu dari yang pernah saya alami. Ini bukan dari penderitaan, tapi ini dari sukacita dulu. Saya mengalami sukacita yang sangat luar biasa. Di situ, di tahun itu dan di bulan itu juga adalah hari yang paling berkesan menurut aku. Di situ juga hari ulang tahun saya, di situ juga hari wisuda saya. Gimana kita tidak bahagia kan? Pastinya di situ paling hari yang berbahagia. Tapi di balik kebahagiaan saya itu ternyata ada lagi yang memberikan kejutan yang lebih luar biasa lagi. Di tengah-tengah waktu saya wisuda, ternyata bapak saya dihantar di rumah sakit. Tapi dengan demikian juga
Bapak saya juga masih sempat melihat saya waktu wisuda, di pertengahan wisuda. Dia sempat sakit dan drop, diantar ke rumah sakit. Disitulah saya juga masih belum tahu. Dia juga melihat melalui Zoom. Setelah waktu saya masuk ruangan, kata mereka bapak saya masih sempat lihat. Waktu penyerahan ijazah, disitulah bapak saya diantar rumah sakit, kata mereka. Tapi di situ saya masih dengan sukacita, dengan semangat, dengan senang waktu di acara itu. Saya masih belum tahu. Nah, setelah selesai, saya telepon mama saya. Hari ini, puji Tuhan, cita-cita keluarga, cita-cita mama, dan cita-cita bapak, dan saudara-saudara yang lain yang membantu, sudah tercapai. Saya sudah wisuda, dan saya sudah menjadi seorang sarjana teologi. Di situ mereka bukannya, gimana ya, dilihat dari video call itu, mereka gak ada gairah, gak ada senang-senangnya. Ternyata setelah waktu saya bilang, mana bapak? Bukan mereka itu mau manggil bapak saya, tapi mereka itu nangis. Di situ saya mulai bertanya-tanya, kenapa sih? Kok nangis? Kan hari ini saya wisuda. Mungkin dalam hatiku mungkin mereka terharu atau apa gitu kan. Jadi saya tanya lagi berkali-kali saya tanya, adik saya ambil handphone. Dia bilang, bapak di rumah sakit, baru aja dihantar. Di situ saya mulai, Tuhan, kenapa ini terjadi di hari yang momen paling bahagia gini? Kenapa yang terjadi? Kenapa engkau gak peduli? Aku bilang, di hari ini aja lah, jangan sampai seperti ini. Di situ saya mulai murung dan diam. Sampai-sampai teman sekamar saya, si Samuel, lihat saya. Kenapa abang? Kenapa sedih? Terharu ya? Enggak. Kenapa abang nangis? Udah jangan bertanya gitu. Udahlah jangan nangis-nangis. Kan sudah wisuda. Bukan itu, gue bilang. Kamu jangan banyak ngomong lah. Saya lagi mau sendirian aja. Terus dia tanya lagi. Ya namanya satu kamar ya, pasti aneh lah gitu. Kenapa hari berbahagia tapi sedih-sedih, nangis dan murung diri di kamar. Aku bilang, setelah itu, ini bapak saya. Kenapa bapaknya? Bapak saya sakit dan harus diantar rumah sakit. Di situ saya mulai cerita, terus mulai pembicaraan yang memberikan semangat untuk Samuel. Udahlah, berdoa aja kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberikan jalan. Mungkin ini juga hadiah yang terbaik kepada sama Tuhan gitu. Kadang juga dalam hatiku, kenapa ini orang ngomong kayak gini? Menjengkelkan dalam hati. Oke lah, jadi setelah itu, tapi benar adanya juga. Setelah itu, ya terima kasih. Nah setelah itu saya mulai diam, duduk. Setelah itu Samuel keluar, pangkas rambut anaknya si Pak Oki. Nah di situ saya kunci pintu kamar, di situ saya berdoa. Karena saya tahu, hanya Tuhan yang bisa memberikan saya ketenangan. Tuhan yang bisa memberikan saya semangat lagi. Karena dalam hatiku saya berdoa, Tuhan terima kasih untuk hadiah yang kau berikan kepadaku. Mungkin dengan ujian ini, lebih lagi mempertajam imanku. Ini bukan hanya sekali, tapi ini juga berkali-kali terjadi dalam keluargaku. Itu saya berdoa kepada Tuhan. Nah setelah itu, mulailah berangsur-angsur, mulai tenang, mulai damai. Nah setelah itu saya telepon balik lagi ke rumah. Gimana keadaan Bapak? Puji Tuhan sudah ditangani dokter, dia bisa pulang lagi hari ini katanya. Karena cuma hanya kecapean. Nah di situ kita lihat dari poin yang kedua yang mengatakan Allah sumber segala penghiburan. Jadi Bapak Ibu, dari segala permasalahan yang kita alami, janganlah kita sekali-kali merasa ini sebuah akhir dalam hidup kita. Ternyata dari poin yang kedua itu mengatakan Allah sumber segalanya. Di mana terdapat dari 2 Korintus pasal pertama ayat yang ketiga sampai yang ketujuh. Di sini kita melihat pernyataan tentang iman. Kita melihat dari tentang kisah Paulus yang mengatakan Allah sebagai siapa? Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Dia adalah sumber segalanya.
Dan Dia adalah Allah sumber segalanya. Jadi di dalam setiap keterpurukan kita, mungkin kita bingung kepada siapa kita berbicara. Mungkin kepada teman kita, atau orang yang dekat kita, orang tua kita. Kita mau bicara dengan orang tua kita jauh di sana. Mungkin juga kita ragu dengan teman kita kalau kita mau bicara. Tapi kalau kita ragu dengan orang di sekitar kita, ada satu orang yang bisa kita ragukan. Siapa itu? Tuhan Yesus. Dialah Allah, sumber segalanya. Kita lihat sebagaimana dari ayat yang ketiga itu yang berbunyi. Tidak berbunyi kalau tidak dibaca ya, saya baca ya. Di sini kita lihat dari ayat ketiga, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Di sini Allah adalah sumber penghiburan. Tujuan penghiburan Allah di sini kita melihat kita di dalam pendirian kita agar kita bisa menghibur juga orang lain. Di sini kalau kita mendapatkan penghiburan dari Tuhan, maka kita jangan pelit untuk kasih penghiburan kepada orang yang membutuhkan. Dari ayat keempat itu mengatakan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari siapa? Dari Allah. Di ayat kelima mengatakan lagi, sebab sama seperti kami mendapatkan bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan, menerima penghiburan yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Di sini solidaritas dari Kristus memberikan kepada kita adalah penderitaan kita berlimpah, tetapi juga demikian dari Kristus juga memberikan sukacita yang berlimpah kepada kita, penghiburan yang berlimpah dalam kehidupan kita. Kita lihat dari poin yang ketiga mengatakan, penghiburan yang membawa pada keberuntungan yang total. Coba Bapak Ibu kita lihat dari ayat yang ke-9 itu mengatakan, dari ayat 8 dan 9 itu, sebagaimana kita lihat kisah seorang Paulus yang mengalami penderitaan sangat berat sampai dia merasakan putus asa, dan bahkan dia mengatakan hukuman itu seperti hukuman mati. Namun tujuan ilahi dibalik agar mereka tidak bersandar kepada siapa? Kepada diri sendiri, melainkan kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Di sini kita melihat dan belajar dari seorang Paulus ini, dia mengalami sebuah penderitaan di dalam penjara, bahkan dia mengatakan ini seperti hukuman mati. Situ kita lihat dari ayat yang ke-8 dan ke-9 itu mengatakan, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ayat 9 mengatakan, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tetapi kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Di sini kita melihat segala penderitaan yang kita alami itu agar kita tidak bisa bersandar kepada diri kita sendiri, tetapi bersandar kepada Tuhan Allah. Di sini kita melihat dari hasil akhir penghiburan yang Tuhan berikan. Allah yang setia melepaskan mereka, dan melalui doa banyak orang syukur akan dinaikkan, akan dipersembahkan kepada Tuhan. Dan penghiburan Allah mengubah fokus kita dari kekuatan diri kita sendiri kepada kuasa kebangkitannya, dan menciptakan komunitas saling mendoakan. Di situ kita lihat dari hasil penghiburan yang Tuhan berikan. Dari ayat 10 itu mengatakan, dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah ada akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Ayat ke-11, karena kamu juga turut
membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh. Berkat yang banyak, doa mereka untuk kami. Di sini kita melihat sebagaimana kita peroleh kasih karunia Tuhan dan hasil penghiburan yang kita alami, yang kita dapati. Bapak Ibu, kita percaya bahwa karena Tuhanlah yang terus sanggup mengubah dalam setiap kehidupan kita. Sebagian dari kesimpulan dari firman Tuhan siang hari mengatakan, Allah kita bukan Allah yang jauh dan acuh tak acuh. Ia adalah Bapa yang penuh belas kasihan dan yang mati dan memanggil anak-anaknya yang terbuang untuk pulang kembali. Di mana tepat dari Yeremia pasal 31 ayat ke-17. Dan sumber segala penghiburan yang menyertai kita di lembah kegelaman untuk mengajar kita bersandar hanya kepadanya. Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ketiga. Jadi sebagaimana respon kita meresponi kasih karunia Tuhan. Jadi Bapak Ibu, respon kita adalah yang pertama itu jujur dalam penderitaan. Terimalah penghiburan dari sumbernya. Yang ketiga, salurkan penghiburan itu kepada orang yang perlu dihibur. Yang keempat, bersandarlah sepenuhnya kepada Dia, yaitu kepada Tuhan Allah. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh ya Bapa, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih atas kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, melalui firman Tuhan ini dapat terus menguatkan iman percaya kami. Dan percaya Bapa, meskipun kami mendapatkan sebuah permasalahan, impitan masalah dalam kehidupan kami, kekecewaan, sakit penyakit, dan tekanan ekonomi, kepercaya Bapa, Engkau sanggup mengubah dan memberikan penghiburan atas kehidupan kami. Dan sehingga kami menyerahkan buat saudara-saudara tempat ini Tuhan, Kau melihat setiap pergumulan hidup mereka. Belah ya Bapa, berkat-Mu terus mengalir setiap kehidupan mereka. Dan setiap pergumulan mereka, kami percaya kasih karunia Tuhan menyertai. Kami percaya Bapa, mujizat masih terjadi sampai sekarang. Biarlah mujizat-Mu terjadi di kehidupan mereka sesuai dengan iman percaya mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan firman ini dalam kasih-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.